Shalom semua. Hari ini saya mencoba satu series yang baru lah istilahnya ya. Hari ini saya mau bicara tentang the spirit of. The spirit of itu bicara soal bahwa mau tidak mau kita harus mengakui bahwa sama seperti Kejadian 3, ada pengaruh-pengaruh yang dikerjakan dan dilakukan oleh makhluk-makhluk rohani, spiritual being. Dalam hal ini Anda gampangnya sebut setan, roh jahat, yang memberi pengaruh dalam hidup seseorang untuk orang itu mengambil keputusan tertentu atau melakukan sebuah tindakan tertentu. Dan hari ini saya mengajak Anda untuk melihat the spirit of Amalek. Ada satu roh yang kalau kita bisa sebut sebagai roh Amalek. Coba Anda lihat ke Keluaran pasal yang ke-17, Keluaran pasal 17, Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran 17 ayat 8, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek, ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Rafidim dapat diartikan bebas sebagai sebuah tempat yang menyenangkan, sebuah tempat yang nyaman, sebuah tempat yang menyegarkan. Anggaplah kita sebut sebagai sesuatu yang zona nyaman dalam konotasi negatif, zona nyaman seseorang. Dan Amalek datang ke situ. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Perhatikan ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, kemenanganku. Ayat 16, dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Anda tahu ceritanya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di daerah Rafidim, mereka kemudian diserang oleh orang Amalek, mereka harus berperang. Pada waktu itu Tuhan kemudian Musa menyuruh Yosua berperang, Musa, Harun, dan Hur kemudian berdoa kepada Tuhan. Anda tahu kisah terkenal itu, setiap kali Musa mengangkat tangan, Yosua kuat, dan tentara Israel menjadi kuat. Setiap kali Musa turunkan tangan, tentara Israel menjadi lemah. Selesai peristiwa itu dan ketika orang Israel menang atas orang Amalek, Tuhan mengatakan satu hal. Dan Tuhan berkata, tuliskan ini pada sebuah kitab menjadi peringatan turun-temurun kepada seluruh orang Israel bahwa Tuhan akan menghapuskan ingatan orang Israel tentang Amalek. Jadi seakan-akan Tuhan berperang melawan Amalek. Memang ada roh yang saya mau bilang bahwa yang sementara berperang melawan kita orang percaya, dan saya bisa sebut sebagai roh Amalek. Nah, apa spesialnya roh Amalek ini kalau kita pakai istilah roh Amalek?
Apa spesialnya roh Amalek ini? Apa yang membuat Tuhan kemudian berperang? Berkata, aku akan berperang dengan Amalek. Aku akan menghapuskan ingatan dari Amalek. Apa yang membuat Amalek ini begitu dimarah oleh Tuhan? Apa yang membuat Tuhan begitu membenci Amalek? Anda perhatikan, saya pikir ada beberapa hal penting yang harus kita garis bawahi. Ada 4 karakteristik paling tidak tentang roh Amalek dan apa yang mereka kerjakan yang membuat Tuhan, saya percaya, berperang melawan roh Amalek ini sendiri. Nomor satu. Coba Anda lihat Ulangan 25, Ulangan pasal 25, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ulangan pasal 25, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Kenapa Tuhan begitu marah dengan Amalek? Perhatikan Ulangan 25 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Bilangan pasal 25 ayat 17 sampai 19, ayat 17 Tuhan berkata begini, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan sama-sama perhatikan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka sedang engkau sementara lemah dan lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Nah, ada satu karakteristik pertama yang membuat Tuhan marah kepada Amalek adalah nomor satu. Anda perhatikan ayat yang ke-18, dia berkata mereka datang kepada Israel waktu mereka lelah dan lesu. Jadi roh Amalek adalah roh yang menyerang seseorang, bukan waktu Anda sementara kuat. Roh Amalek adalah satu roh yang menyerang seseorang justru ketika orang lagi lelah dan lesu. Dan Alkitab berkata yang diserang bukan barisan depan. Yang diserang adalah barisan belakang. Yang diserang bukan barisan yang kuat. Yang diserang kata Alkitab adalah barisan lemah. Bayangkan, dia bukan hanya datang waktu Anda sementara letih, lelah, lesu. 5L itu letih, lelah, lesu. Apalagi tapi dia datang justru waktu engkau lagi tidak berdaya, engkau lagi hadapi masalah, engkau sementara rasanya tidak mampu untuk bangkit. Dan roh Amalek adalah roh yang menyerang hari itu. Perhatikan, dia tidak cari waktu Anda kuat. Berkali-kali dia berkata, dia menyerang yang lemah, dia menyerang orang tua, dia menyerang perempuan, dia menyerang anak-anak. Dia tidak menyerang barisan depan yang kuat, dia justru mengejar barisan belakang yang lemah. Barisan belakang memang biasanya adalah barisan tentara yang terluka kalau perang. Barisan belakang biasanya barisan pasokan makanan. Barisan belakang biasanya ada barisan paling lemah. Tapi justru di tengah-tengah barisan yang paling lemah, barisan ini kemudian diserang. Jangan merasa, hati-hati. Waktu Anda lemah, Anda pikir Anda tidak akan diserang. Justru akan tambah diserang. Lupa waktu sudah saya punya masalah kok rasanya seperti udah masalah, udah jatuh ketimpa tangan. Nah itu Amalek. Dia tidak akan cari waktu Anda lagi kuat. Waktu Anda punya persoalan. Makanya saya sering kali temukan orang berkata, Pak, datangnya persoalan kok nggak pernah satu-satu sih. Datangnya persoalan kok bertubi-tubi. Nah itulah kira-kira kalau saya mau bilang Amalek dalam kehidupan Anda. Jadi roh Amalek Tuhan begitu marah dan dia katakan mereka tidak takut akan Allah. Kenapa? Sebab mereka tidak berani fair. Mereka tidak berani berperang dengan yang di depan, dengan yang kuat. Mereka mencari yang lemah. Mereka mencari ketika Anda lelah dan lesu. Hati-hati ketika Anda lagi terlalu sibuk dengan banyak hal. Hati-hati ketika Anda sementara terlalu terlena oleh banyak hal.
Justru waktu Anda sementara terlena, waktu Anda sementara lelah, waktu Anda sementara ngantuk, waktu Anda pada titik rohani yang paling bawah, selalu akan datang yang namanya roh Amalek untuk menyerang seseorang. Waktu Anda mengalami masalah paling berat, dia akan datang menyerang Anda untuk tambah babak belur. Waktu Anda lagi merasa puas, itu juga saat paling lemah dalam hidup seseorang. Waktu merasa puas. Ingat ketika Daud lagi merasa puas, muncul yang namanya Batsheba menggoda. Anda lihat, di saat ketika seseorang merasa pada satu titik, Rafidim, nyaman. Di situ selalu ada kemungkinan Amalek untuk menyerang. Yang kedua, 1 Samuel 15, 1 Samuel pasal 15. Apa karakteristik kedua dari roh Amalek? 1 Samuel 15. Dalam 1 Samuel 15, mulai dari ayat yang kedua, Anda akan temukan karakteristik kedua dari roh Amalek. 1 Samuel 15 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Garis bawahi kata menghalang-halangi. Bahasa asli dari kata menghalang-halangi adalah menjebak. Menjebak. Dia berkata bahwa orang Amalek, dia berkata, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menjebak mereka. Kalau Anda kembali ke Ulangan 25, Anda akan temukan ketika Musa berkata bahwa mereka yang mendatangi. Kata menjebak berarti mereka waktu mendengar orang Israel keluar, orang Amalek sudah menyiapkan satu tempat, Rafidim, dan sengaja ambush. Ambush itu menyergap. Satu perangkap sudah disiapkan. Karakteristik kedua dari Amalek, dia bukan hanya menyerang yang lemah, dia bukan hanya menyerang barisan belakang, dia bukan hanya menyerang waktu lelah dan lesu, tetapi dia menyiapkan sebuah perangkap dalam kehidupan seseorang. Kalau Anda baca terus 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 9 dan seterusnya, Anda akan belajar satu peristiwa di mana Saul, kita sudah tahu, disuruh oleh Tuhan lewat Samuel untuk membinasakan seluruh orang Amalek. Dan yang menariknya adalah Saul membunuh semua rakyat Amalek kecuali rajanya Agag. Buat saya dan kambing domba yang gemuk-gemuk. Nah itu yang saya bilang, puji Tuhan yang gemuk. Selamat rupanya hari itu. Haleluya. Yang kurus. Nah, yang menarik adalah berarti ketika dia berkata, Samuel mengingatkan bahwa Amalek itu adalah jagonya perangkap. Berarti Agag dalam hal itu adalah sebuah perangkap. Ketika dia berkata mengingatkan bahwa Amalek adalah bangsa yang jago dalam buat perangkap, berarti dia mengingatkan kepada Saul satu hal, kepada Israel, bahwa yang kamu lihat gemuk-gemuk itu tadi, itu perangkap. Ada hal-hal dalam hidup ini Anda lihat itu baik, itu bagus, itu sesuatu yang nggak ada salah kan Pak? Nggak ada salah kan Pak? Ini rasanya bagus, bisa memberi keuntungan yang besar, nggak ada yang salah, betul. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan bilang, jangan pernah ambil. Kemudian kita bertanya, kenapa saya nggak boleh ambil? Bukankah ini baik? Bukankah ini bagus? Dan hari ini kita baru sadar satu hal. Ingat-ingat, apa yang kamu sering kali pikir baik dan bagus, betul-betul baik dan bagus. Tetapi itu adalah perangkap yang ditaruh oleh roh Amalek dalam hidup seseorang. Ingat buah pengetahuan yang baik dan jahat, Hawa berkata bahwa itu bagus, itu sesuatu yang baik. Tapi itu adalah sebuah perangkap yang akan menghancurkan Anda dan saya. Anda kasih perangkap sama, Anda perangkap tikus, taruh sesuatu yang kalau dia cium binatang itu cium, dia suka. Sesuatu yang dia bisa makan. Tetapi waktu Anda berkata, nggak ada, kalau tikus ya jadi tikus, nggak ada yang salah dengan kejunya. Kejunya nggak salah. Makanan yang ditaruh pindangnya nggak salah. Itu memang enak.
Tetapi di balik pindang itu selalu ada perangkap yang dipasang untuk membunuh Anda. Setan gak pernah menawarkan yang jelek untuk menarik seseorang. Dia selalu menawarkan sesuatu yang baik untuk menarik seseorang. Dan itulah roh Amalek. Apa yang Anda pikir bagus, apa yang Anda dan saya sering kali pikir baik, belum tentu bagus. Bukan berarti itu nggak bagus, itu bagus. Tetapi perhatikan roh di balik itu semua. Jangan-jangan dia menjadi perangkap yang akan menghancurkan seseorang. Yang ketiga, apa karakteristik ketiga dari roh Amalek? Coba Anda pergi ke Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Karakteristik ketiga dari roh Amalek. Pertama, roh Amalek adalah roh yang menyerang ketika lemah. Yang kedua, roh Amalek adalah roh yang memasang sebuah perangkap. Dan yang ketiga, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 dan ayat 13. Perhatikan. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 dan ayat 13. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 dan ayat 13. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. Coba Anda lihat lagi Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama Alkitab berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Kemudian dia berkata 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Ayat 3. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Nah, yang saya mau Anda perhatikan adalah dalam Hakim-Hakim pasal 3 dan Hakim-Hakim pasal 6, Anda akan menemukan bahwa Amalek tidak pernah menyerang sendiri. Dia tidak pernah menyerang sendiri. Dia selalu menyerang berserta dengan suku atau bangsa yang lain. Dalam Hakim-Hakim pasal 3, dia menyerang dengan Moab dan Amon. Dalam Hakim-Hakim pasal 6, dia menyerang dengan orang Midian dan kota-kota di sebelah timur. Jadi Anda lihat bahwa Amalek tidak pernah menyerang sendiri. Dia sudah menyerang yang lemah ketika mereka lagi lelah, lagi letih, lagi lesu. Oh ya, saya ingat peristiwa ketika Daud pulang ke Siklak. Waktu dia ditolak oleh Raja Filistin, mereka pulang dalam keadaan lelah, mereka pulang dalam keadaan tertolak. Tapi waktu di Siklak mereka temukan yang diserang kota Siklak tempat Daud dan orang-orangnya berasal tinggal. Dan yang direbut adalah kota di mana hanya tertinggal anak-anak, perempuan, dan orang-orang yang sudah tua. Amalek selalu menyerang waktu titik lemah. Dan titik lemah, oh saya ingat. Titik lemah dari banyak orang adalah keluarga. Seringkali kita melayani tanpa kita sadar. Waktu kita pergi melayani sendiri keluarga kita di rumah dan tanpa kita sadar. Amalek menyerang seringkali anak-anak hamba-hamba Tuhan. Ada berapa banyak anak pendeta rusak dan hancur. Karena bapaknya sibuk pelayanan, mamanya sibuk pelayanan, anak-anaknya rusak. Dia menyerang titik paling lemah. Yang kedua, dia selalu menyiapkan perangkap. Tapi yang ketiga, dia tidak pernah menyerang sendiri. Dia menyerang bersama-sama. Kalau saya bisa bilang dialah 7 roh jahat
yang diundang kembali untuk menyerang dan menginvasi kehidupan seseorang. Yang keempat dan yang terakhir, Hakim-Hakim pasal 6, tadi kita sudah baca ayat yang ketiga, Hakim-Hakim 6 ayat 3, perhatikan apa yang dilakukan oleh roh Amalek ini. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 3 tadi kita sudah sempat baca, kita teruskan. Ayat yang ketiga, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Setiap kali mereka selesai menabur, maka selalu orang Amalek datang untuk menyerang. Ayat 4, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba ataupun lembu ataupun keledai pun tidak. Jadi orang Amalek yang keempat yang paling berbahaya. Dia menyerang yang lemah supaya orang lemah. Dia menyerang satu hal, dia menyerang makanan mereka, hasil panen mereka. Makanan dalam Alkitab bagi kita orang percaya selalu menunjuk pada satu hal, firman Tuhan. Mereka selalu menghancurkan hal yang paling fatal. Apa itu? Firman Tuhan dalam hidup seseorang. Ingat ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang penabur? Yang pertama yang dikatakan adalah nomor satu, ada benih yang jatuh di tanah keras. Dan benih yang jatuh di tanah keras kemudian datanglah burung mengambil benih itu sehingga benih itu tidak ada lagi. Saya percaya burung dalam konteks ini bisa saya sebut sebagai roh Amalek. Dia mencuri firman Tuhan. Kelaparan itu terjadi bukan karena gagal panen, bukan. Kelaparan itu terjadi sebab setiap kali ada yang menabur, dia mencuri dan mencuri dan mencuri dan mencuri. Apa itu tanah keras? Orang Israel berbeda waktu itu, berbeda dengan kita orang modern hari ini. Orang Israel, kalau kita orang modern, kita mau menanam sesuatu, kita cari tanah yang subur, kita cari lokasi yang tepat, kemudian kita menaburkan benih di situ supaya bisa bertumbuh dengan baik, kita pelihara. Tapi orang Israel zaman itu tidak. Apabila Anda punya tanah, sekalipun tanah itu berbatu-batu, nggak cocok buat pertanian, tapi yang dilakukan oleh orang Israel hari itu adalah memasang bajak dan membajak tanah. Makanya waktu Elia ketemu dengan Elisa, kalau saya tidak salah, Elisa sementara mengendarai 12 pasang lembu, membajak. Semakin tanah itu keras, semakin banyak lembu yang Anda pakai. Kalau tanah itu subur, bagus, nggak ada banyak batu-batu, maka cuma perlu 2 lembu. Kalau tanah itu berbatu-batu agak banyak, butuh 3-4 lembu. Kalau agak banyak lagi, 5-6 lembu. Kalau batu-batunya besi semua, 12 pasang lembu. Itu besi, saudara. Jadi keras, makin keras tanah, semakin banyak yang dipakai lembu. Itulah orang Israel. Ketika Alkitab berkata, mengapa ada jatuh di tanah keras? Tanah keras itu apa? Sederhananya tanah yang belum dibajak. Kapan setan datang? Bukan waktu Anda dengar firman. Kapan setan datang? Dia datang, Amalek itu datang waktu Anda tidak dibajak hatinya. Anda boleh dengar firman, dengar firman, dengar firman, dengar firman, dengar firman, tetapi tidak membajak hati Anda. Tidak mengizinkan firman itu berproses dalam hidup Anda. Tidak mengizinkan firman itu masuk dan hancur dan menghancurkan Anda. Maka selalu ada, saya pakai istilah burung roh Amalek yang akan mencuri firman hari itu. Jadi hati-hati dengan Amalek. Saya takut hari ini ada banyak orang sementara mengalami Amalek. Satu, Anda sementara lelah, Anda sementara lemah. Tapi justru di waktu Anda lemah, Anda temukan masalah bertambah banyak. Mereka datang gak pernah sendiri, mereka datang sama-sama. Tadi karakteristik ketiga. Yang kedua, dia selalu memberi perangkap. Dan yang keempat, dia datang
dan mencuri setiap firman dalam hidup kita, sebab kita tidak pernah membajak hati kita. Yang penting dalam peristiwa penabur bukan benihnya. Benih yang ditaburkan adalah benih yang baik. Tetapi mengapa hasilnya berbeda? Sebab kondisi tanahnya lah yang berbeda. Orang boleh dengar firman yang sama, tapi kalau hatinya beda, hasilnya akan berbeda. Kalau orang boleh punya dengar firman yang sama, dari pendeta yang sama, pada waktu yang sama, tapi ketika kondisi hatimu berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Amalek sementara mencari mana yang hatinya tidak lagi dibajak, hatinya lagi keras, hatinya lagi pahit, hatinya lagi kecewa, hatinya lagi sedih. Setiap perangkap dia taruh. Kalau Anda lihat level demi level dalam peristiwa penabur, setelah tidak dibajak, dia beri kekhawatiran. Setelah kekhawatiran, dia beri kekecewaan, ketakutan, dan sebagainya. Setiap hal itu untuk membuat Anda dan saya tidak pernah mengalami tuaian dalam hidup kita. Tapi hari ini mari kita belajar jaga firman Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Tuhan Yesus berkali-kali berkata bahwa tubuhnya lah makanan yang sesungguhnya. Dan saya percaya yang menguatkan kita adalah Dia, firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup bukan sekedar Alkitab, firman Allah yang hidup adalah Yesus. Yesuslah firman Allah yang sesungguhnya. Mari oleh sebab itu kita datang pada Dia. Hari ini apabila Anda berkata sementara penjelasan dan Anda berkata, jangan-jangan ada roh Amalek dalam hidup saya, Pak. Sebab saya sementara lemah, saya sementara letih. Saya sementara mengalami masalah. Bukan 1, 2, 3, tapi bertubi-tubi. Atau Anda berkata, ya saya sementara diserang Amalek. Sebab waktu Bapak bicara tentang Siklak, Roh Kudus mengingatkan saya bahwa saya sementara mengalami tantangan dalam keluarga. Saya begitu sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam banyak hal. Dan saya temukan keluarga saya diserang. Mungkin ada Amalek. Hari ini jawabannya adalah datang pada Tuhan. Pandang pada Tuhan. Dia tahu bahwa sumber kekuatan Anda ada pada makanan Anda. Firman Tuhan dalam hidup Anda. Mari datang pada Dia. Izinkan tanah hatimu dibaca. Izinkan tanah hatimu dihancurkan. Sehingga setiap firman yang datang dalam hidupmu, itu mempunyai tanah yang tepat. Datang pada Dia. Lekatkan hatiku. Datang pada Tuhan. Izinkan firman-Nya sekali lagi mengalir dalam hidupmu. Hatiku melekat dengan hatimu, tetapkan langkahmu sejalan dengan firman-Mu, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahmu sejalan dengan firman-Mu, tepatkan semua yang ku buat seperti
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dekatkan hatiku melekat dengan hatimu. Dekatkanlah kami sejalan dengan firman-Mu. Dekatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Justru waktu kita lemah, justru waktu kita lelah, waktu kita lesu, waktu kita ada di Rafidim, zona kenyamanan kita, justru di situ firman Tuhan harus makin kuat dalam hidup. Sebab kalau tidak, Dia akan menemukan kita akan tambah lemah dan tambah lemah dan tambah lemah dan tambah lemah. Sebab kalau tidak, waktu Anda sukses, Anda berhasil dan Anda di Rafidim, zona kenyamanan Anda akan semakin lengah dan semakin lengah dan semakin lengah. Dan tanpa sadar, Batsheba ada di depan Anda. Tanpa sadar, buah pengetahuan yang baik dan jahat ada di depan Anda. Tanpa sadar, dia taruh Agag di depan Anda. Tanpa sadar, dia tambah domba-domba yang lembut dan tambun dia taruh di depan Anda. Dan Anda bilang itu baik. Dan tanpa sadar Anda jatuh semakin tinggi, semakin Anda naik, semakin keras Anda jatuh. Semakin hancur Anda dan saya. Dia pasang di dalam master of disguise, master of trap. Dia adalah masternya jebakan. Dia buat jebakan untuk menghancurkan seseorang. Dia akan beri sesuatu yang Anda inginkan, tapi di baliknya ada jebakan yang mematikan. Dialah Amalek. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku akan menghilangkan ingatan Amalek dari engkau. Aku akan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sampai satu kali kita menemukan Tuhan jadi panji-panji kemenangan. Hari ini biarlah sungguh-sungguh kita mengalami kemenangan dari Tuhan. Kita disingkapkan setiap jebakan dan strategi setan. Supaya kita bisa menang atas kehidupan ini.